Ya, baik ya, kita lanjutkan ya. Masih chapter 1, Project Management. Kita lanjutkan. Jadi, mungkin di part sebelumnya, udah jelaskan ya, terkait dengan life cycle ya. Life cycle sebuah project. Jadi, mungkin ini akan dijelaskan sedikit lebih detail ya. Jadi, project fase pertama dari sebuah early phase sih istilahnya, early phase of project life cycle. Biasanya di sini ya, biasanya ini ada definisi-definisi. Resource need biasanya tidak terlalu banyak biasanya ya. Kemudian, tetapi ini yang penting ya, level uncertainty-nya ini sangat tinggi karena di sini biasanya di tahap ini adalah tahap mendefinisikan atau menentukan scope biasanya ya, atau misalnya listening atau mendengarkan scoping sebenarnya. Oke, nah di sini stakeholder biasanya have the greatest opportunity ya to influence the project ya. Oke, terutama ini yang project-project yang sifatnya IT ya, terutama ya. Oke. Nah, kemudian di middle itu di pertengahan ya, middle phase of project life cycle. Ini mungkin agak sedikit kebalikan ya. The certainty of completing project mungkin lebih meningkat. Jadi kalau di awal agak nggak pasti, kemudian di sini mungkin udah mulai form ya, mulai form itu udah mulai kebentuk sebenarnya ya. Karena di awal-awal mungkin ketidakpastiannya di awal. Nah, di middle ini mungkin udah kebentuk ya. Nah, berlawanan juga dengan yang di awal, kalau di awal itu resource belum begitu banyak, nah biasanya di middle itu kan biasanya eksekusi ya, biasanya dia butuh banyak resource ya, more resource are needed ya. Jadi di middle ini biasanya lebih banyak ya. Nah, kemudian yang tahap terakhir adalah the final, biasanya adalah di sini fokus on memastikan project sudah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kebutuhan atau belum sebenarnya ya. Kemudian di sini juga ada sponsor mengapprove, biasanya dalam bentuk berita acara ya, mengapprove apakah project sudah sesuai atau belum. Jadi berita acara penyelesaian ya, atau berita acara penyelesaian sebuah project ya, BAP misalnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa yang menggambarkan ya, menggambarkan terkait fase-fase. Jadi ini ada berapa step ya, ada konseptualisasi, development, implementasi dan close out ya. Jadi mungkin ini selesai ya. Jadi di sini ibaratnya ini melakukan designing ya, designing itu menggambar lah, mengidentifikasi kebutuhan. Kemudian di sini development berarti ini membuatnya ya, membuatnya, kemudian implementasi itu mengeksekusinya, kemudian ini menyelesaikan pekerjaannya. Oke, mungkin di sini jelaskan ya. Contoh di sini kalau kita bicara ini kaitan juga dengan IT kembali ya. Di sini biasanya kalau di konsep kita bicara tentang business case-nya. Jadi kalau mengembangkan aplikasi untuk divisi A, proses bisnisnya seperti apa sebenarnya ya. Oke, kemudian di sini bisa menjelaskan juga tentang apa istilahnya cost-nya ya, dari sisi biaya kurang lebih nanti akan keluar berapa ya, preliminary cost estimate ya. Oke, kemudian WBS-nya mungkin karena masih di awal, work breakdown structure-nya WBS itu kan nanti dijelaskan di scope level, tapi nggak apa-apa di intro pertama ya. Jadi WBS itu seberapa detail ya, seberapa detail identifikasi pekerjaan itu baru 2 level, berarti belum terlalu detail ya, baru 2 level ya. Nah, barulah di tahap development ini udah mulai melakukan perencanaan ya. Perencanaan, kemudian ini udah mulai fix ya budgeterinya. Breakdown pekerjaannya juga mungkin udah lebih detail ya, mungkin udah sampai 3 level ya. Oke, kemudian kalau implementasi kita lebih bicara tentang pelaksanaannya atau menjalankannya. Jadi ini tahap pertama adalah visibility, ini adalah project pelaksanaannya, acquisition-nya ya. Ini menjalankan, kemudian cost-nya berarti lebih ke arah menerjemahkan ya dari yang direncanakan dengan aktualnya berapa ya. Kemudian untuk dari sisi pekerjaan ini lebih ke arah performance report ya dari WPS atau pekerjaan-pekerjaan apa yang mau dikerjakan nanti ini udah dikerjain belum di checklist. Pekerjaan A udah belum, pekerjaan B udah belum dan seterusnya ya. Oke, nah sedangkan kalau di tahap ini lebih ke arah pekerjaan yang sudah selesai, kemudian pembelajaran apa, karena listen learn ini penting ya buat portfolio tadi ya. Ini penting buat nanti kita belajar lagi ketika nanti ada project lagi, kita harus belajar dari project-project sebelumnya ya. Kalau misalnya ada kesalahan di mana, ditulis semua ya, listen learn-nya ditulis semua di sini. Nah, kemudian di sisi fungsional nanti kita lakukan customer acceptance ya. Oke. Nah, kalau tadi ada project life cycle, ini ada juga istilahnya produk ya, product life cycle. Ini produk punya life cycle.
Bahkan nanti sistem pun juga punya life cycle ya, ada istilahnya SDLC, sistem development ya. Jadi pengembangan sistem ini juga punya life cycle. Jadi ini adalah framework yang mungkin sudah biasa dilakukan oleh orang, kemudian diformalkan menjadilah sebuah SDLC ya. Oke, nah sistem development mungkin bisa ada beberapa pendekatan ya, ada yang sifatnya predictive life cycle. Jadi di sini the scope of project can be clearly articulated and the schedule and cost can be predicted. Jadi artinya semua sudah terprediksi dari depan ya. Jadi tidak istilahnya apa? Semuanya jelas dari depan ya. Jadi semuanya sudah jelas dari depan. Jadi contoh kalau kita bikin project yang jelas itu misalnya apa ya? Bikin aplikasi manajemen perpustakaan ya. Di mana-mana perpustakaan kan sama ya. Fungsinya sama, cara menggunakannya sama, orang pinjam buku sama kan. Nah, itu bisa prediktif sifatnya ya. Beda yang kedua, adaptive software. Nah, kalau yang ini lebih lebih adaptif ya. Contoh misalnya kita lagi mengembangkan produk untuk startup misalnya. Startup kan mungkin produk kita kan belum pernah ada yang pakai kan. Jadi karena baru sifatnya masih adaptif ya, masih banyak improvement dan seterusnya ya. Oke. Nah, beberapa contoh ini agak masuk ke IT banget ya. Contoh yang life cycle model yang prediktif yang udah jelas di depan ini yang terkenal nih ya. Ada waterfall, kemudian ada spiral, ada incremental, ada prototyping, ada RAD ya. Jadi yang paling terkenal waterfall. Waterfall itu sesuai filosofinya ya. Filosofi waterfall itu kan air terjun kan. Namanya juga air terjun, tidak pernah ada air yang naik kembali ke atas ya. Jadi artinya dari satu state ke state selanjutnya, dari satu tahap ke tahap selanjutnya ya sudah. Kalau saya sudah selesai di tahap analisis, saya lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah saya tahap pemrograman, saya masuk ke tahap pengujian dan seterusnya ya. Oke. Nah, bentuk improvement dari waterfall ada beberapa ya yang menggunakan konsep apa istilahnya? Konsep iterasi. Iterasi ada spiral, ada incremental, ada prototyping, kemudian juga ada RAD ya. Mungkin nanti di kuliah RPL akan banyak dibahas yang bagian ini ya. Nah, sedangkan yang ini agile ini mungkin lebih adaptif ya. Ini karena bisa apa istilahnya ada banyak perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan dari customer ya. Cuman nyatanya faktanya adalah sekarang banyak kan menggunakan pendekatan agile ya untuk softwarenya. Oke. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa pentingnya project phase dan manajemen review. Jadi project di sini sudah dibilang successfully pass through each of the project phase ya. Jadi dari satu phase ke phase selanjutnya itu harus sukses ya. Jadi harus memastikan dari satu fase ke fase selanjutnya harus exit dengan baik ya. Oke. Manajemen review atau mungkin di sini istilahnya phase exit ya. Jadi ketika satu phase selesai, itu istilah saya kan phase exit ya. Ketika satu fase selesai, itu kita lakukan review ya sebenarnya. Kita melakukan evaluate ya. Apakah ini sudah sesuai dengan harapan atau belum ya? Oke. Jadi ini pentingnya dari satu fase ke fase selanjutnya ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah masuk fase selanjutnya, kita ngerasa ada ganjilan di fase sebelumnya. Itu nggak boleh ya. Seharusnya ketika kita udah masuk ke fase selanjutnya, berarti yang ini udah clear ya, udah benar-benar clear, udah selesai. Oke, jangan sampai ketika kita udah jalankan fase 2 terus mikir-mikir lagi, oh, pokoknya ada yang salah ya dengan fase 1 ya. Kita balik lagi ya, itu pasti ada yang salah ya. Dan usahakan itu jangan sampai terjadi ya. Oke ya, mungkin ini cukup ya. Jadi ini adalah materi. Nanti kita lanjutkan dengan part terakhir ya.